Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan etis. Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan risiko hukum bagi perusahaan, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan, kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Ada dua elemen yang penting dalam nilai-nilai etis. Yang pertama yaitu nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Sementara prinsip etika bisnis menurut Sonny Kheraf 1998 dan dikutip kembali oleh Moh Muslim 2017, terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir prinsip integritas moral. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional yaitu 1. Menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenal terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat yaitu mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Dan yang kelima yaitu mengambil keputusan. Keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja. Yang kedua, parameter dan hubungan kerja. Yang ketiga, perampingan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama yaitu kejujuran dan akurasi. Yang kedua yaitu menghargai privasi. Yang ketiga yaitu menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat yaitu keselamatan bagi konsumen. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi dan keuangan. Ada 7. Yang pertama yaitu standar, yang kedua yaitu independensi, yang ketiga seleksi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima tenaga ahli, yang keenam budaya, dan yang terakhir tanggung jawab. Sekian presentasi yang pertama, selanjutnya yaitu presentasi yang kedua yang berjudul Pertimbangan Etika dalam Pengambilan Keputusan. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu aeta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya juga hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Komponen budaya yaitu nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah.
Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan atau berharga atau berguna. Dan juga keyakinan diartikan tentang bagaimana keharusan bekerja. Kekuatan budaya ada 3. Yang pertama, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, yaitu budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik, formal maupun non-formal, yang dianut dan dijadikan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Yang ketiga, yaitu kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika. Sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Perspektif moral. Yang pertama ada agama, yang kedua hati nurani, dan yang ketiga aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Perspektif etika. Yang pertama, perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Yang ketiga, perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan manfaat, yang kedua ada pendekatan individualisme, yang ketiga ada pendekatan hak-hak moral, yang keempat ada pendekatan keadilan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika yaitu yang pertama, penentuan tujuan, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga penerapan tindakan yang dipilih, dan yang terakhir pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiunan dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Yang terakhir yaitu masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenaga kerjaan, dan lingkungan hidup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.